Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an wa 'allamana al-bayan wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Yang saya kasihi Profesor Dr. Ridwan Usman, Presiden dan Naib Chancellor University Selangor, dan timbalan-timbalannya, Profesor Presiden dan Profesor Madya Dr. Hamdan, rekan-rekan lama yang hadir dalam sidang ini, serta hadirin hadirat para peserta. Saya dahului dengan permohonan maaf karena sebentar lagi Anda akan dapat memperhatikan betapa penampilan saya yang kurang bertenaga karena kebetulan sedang mengalami masalah kesehatan. Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah bertatap muka dengan rekan-rekan, sekali rekan-rekan lama yang agak lama tidak saya temui, saya mendapat insya Allah suntikan kesegaran untuk menyampaikan apa yang terlintas dalam benak saya dalam keadaan seperti sekarang ini. Saya dahului dengan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak penganjur yang tampaknya memiliki ketajaman intelektual. Saya dapat menangkap message dari kata budi dan budiman. Kata yang satu ketika begitu bermakna, tapi kemudiannya semacam dilupakan, digantikan dengan kata-kata lain yang sebenarnya tidak lebih kuat dari kata budi dan budiman. Zaman saya masih di bangku sekolah, saya belajar satu subjek yang namanya surat kiriman. Dalam subjek surat kiriman itu biasanya didahului dengan kata-kata kepada Yang Mulia Saudara Ridwan yang budiman. Sekarang ini saya tidak tahu kata apa yang dipakai untuk menggantikan kata budiman itu. Dan lebih menarik lagi, apabila kata budi dan budiman ini dikaitkan pula dengan pendidikan karakter, suatu kesadaran yang saya pikir sangat berarti dan harus kita dukung, karena sistem pendidikan kita kelihatannya sudah kehilangan arah. Pendidikan karakter yang seharusnya menjadi teras kepada pendidikan bangsa sudah lama tenggelam dalam sistem yang sangat berorientasi peperiksaan, sehingga lahirlah generasi yang berpelajaran tapi tidak berpendidikan, yang berotak tapi tidak berwatak. Pemilihan kata budi saya pikir pemilihan yang sangat tepat, karena menurut penilaian saya kata budi adalah sejenis kearifan kolektif bangsa. Saya gunakan istilah kearifan kolektif bangsa, wisdom kolektif bangsa kita, yang akan punya
impak yang tinggi apabila dikaitkan dengan pendidikan karakter yang kalau dalam konteks Amerika disebut ya fenomena kebangkitan semula kesadaran tentang pendidikan karakter ini disebut dengan istilah the return of character education. Mengapa the return? The return of character education. Ini mengindikasikan bahwa satu ketika dulu karakter education, pendidikan karakter memang diberikan perhatian. Memang itu yang menjadi objektif pendidikan, tapi kemudiannya semacam dilupakan karena terobsesi dengan orientasi-orientasi lain, terutama orientasi peperiksaan. Dan sekarang mereka menyadari semula bahwa seharusnya kita memberikan penekanan dan perhatian semula kepada pendidikan karakter, lalu disebut the return of character education. Hadirin sekalian, lanjutan dari itu lahirlah slogan baru. Selama ini kita mendengar ungkapan knowledge is power. Knowledge is power. Tapi sejak berkobarnya semangat character education, mereka sudah beranjak kepada slogan baru. Bukan lagi knowledge is power. Knowledge bukan power lagi, sebab semua orang boleh sampai kepada knowledge yang sama pada waktu yang sama. Tak ada siapa boleh mendahului siapa-siapa. Lalu yang terungkap ialah character is power. Yang menentukan keunggulan suatu bangsa di pentas dunia bukan lagi knowledge, tapi ialah kekuatan karakter suatu bangsa. Dan apabila disebut character education, pendidikan karakter, sudah pastilah yang menjadi asasnya, yang menjadi esensinya, yang jadi terasnya ialah nilai-nilai value. Jadi ini yang disebut value based education, pendidikan berasaskan nilai. Untuk masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Melayu, nilai-nilai pembentuk karakter Melayu sebenarnya terumus dalam satu kata, budi. Itulah berartinya, ya, betapa berartinya kata budi. Nilai-nilai pembentuk karakter Melayu terumus dalam satu kata, budi. Kata Sanskrit yang telah mengalami evolusi perubahan semantik untuk kata semantik ini Profesor Nawang Sarian, Profesor Tio Soko, ini lubuknya hal-hal yang seperti itu. Saya hanya dapat tempiasnya saja dari ilmu linguistik mereka. Kata Sanskrit yang telah mengalami evolusi perubahan semantik dalam pengertian mengalami islamisasi makna. Seperti kata-kata lain juga, kata-kata asing, kata Sanskrit yang mengalami evolusi perubahan makna, seperti kata neraka. Orang Melayu leluasa menggunakan istilah neraka. Tapi bila orang Melayu menggunakan istilah neraka, maksudnya ialah nar, jahanam. Karena itu selalu orang Melayu bila sebut neraka, dia sambung, dia gabung sekali dengan neraka jahanam. Walhasil neraka dan jahanam itu sama. Yang dimasukkan neraka itu jahanam, gitu. Bukan lagi neraka dalam konteks aslinya.
Demikianlah kata-kata ya. Melayu, banyak sekali kata Melayu yang digabungkan dengan kata asing untuk penjelasan ya, atau penegasan. Misalnya saya selalu sebut contoh perkataan jikalau. Itu dua kata jikalau itu. Jika dan lau. Jadi lau itu bahasa Arab yang maknanya jika. Jadi kalau kita sebut jikalau sebenarnya kita menyebut jika-jika itu. Itulah seterusnya banyak. Saudara sekalian, kita coba menggali makna budi dalam khazanah kebahasaan dan kesusastraan, karena bahasa dan sastra adalah rakaman pemikiran dan etos bangsa. Rakaman pemikiran dan etos bangsa yang diungkapkan dalam bahasa Arab, al-lughatu wi'a'ul fikr. Bahasa adalah wadah pemikiran. Al-lughatu wi'a'ul fikr. Jadi kata budi dalam khazanah kebahasaan dan kesusastraan mengandungi sejumlah nilai pembentuk watak unggul yang meliputi kecerdasan, keilmuan, kebijaksanaan, kehalusan, kesantunan, kebaktian, integriti moral, productivity, dan berbagai lagi. Dan makna budi itu akan sangat jelas apabila dilihat kata gandingannya, seperti budi pekerti, budi bahasa, budi bicara, budidaya, akal budi, hati budi. Dan hal yang harus dicatat ialah peranan sentral hati dalam konteks budi ya. Hati budi yang menekankan peranan aksi ya, yang dimainkan oleh hati dalam pemikiran dan dalam karakter Melayu. Ya, jadi orang Melayu berpikir dan merasa. Karena itu patut juga diberi perhatian makna di balik kata perhatian. Perhatian, minta perhatian. Jadi yang dipanggil di situ hati. Nah, sekarang kita coba lihat pencitraan generasi harapan dalam falsafah pendidikan kebangsaan dalam hubungannya dengan manusia budiman, dalam hubungannya dengan orang budiman. Kalau dulu diungkapkan dengan orang budiman, bagi saya citra generasi yang disebut dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu adalah generasi harapan. Baru kita harap akan lahir, yaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Panjang ungkapannya itu. Tapi sebenarnya boleh digantikan dengan satu kata saja, manusia budiman atau orang budiman. Sudah terangkum semua ciri yang disebutkan tadi. Ya, kesemua ciri dan kualiti perwatakan tersebut pada dasarnya sudah tercakup dalam konsep orang budiman. Cakupan makna budi
kata budi itu mencakupi makna yang sangat luas, termasuk kemuliaan, seperti yang terungkap dalam kata-kata orang kaya bertabur harta, orang mulia bertabur budi. Mencakupi juga makna akhlak. Meski ilmu setinggi tegak, tidak berbudi apa gunanya. Meliputi juga makna perbuatan baik, bertanam budi, membalas budi, berbudi jangan meminta, berbudi jangan meminta ganti, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Mencakupi juga mana akal, akal budi, laut budi tepian akal. Mencakupi juga mana kesopanan, kesantunan, keramahan, seperti yang terungkap dalam kata-kata yang elok budi, yang indah bahasa. Mencakupi juga makna bertindak tepat sesuai dengan kenyataan, seperti yang terungkap dalam kata-kata kurang budi teraba-raba, tiada ilmu suluh padam. Dan tidak ketinggalan mencakupi juga makna keupayaan melakukan sesuatu dengan baik, mahir dan sempurna, seperti yang terungkap dalam kata-kata hidup kalau tak berbudi, kemana pergi kemari canggung. Hadirin sekalian, budi adalah kata yang syarat nilai, mengandungi segala nilai luhur yang bersepadu. Saya tekankan kata bersepadu, yang menghasilkan watak bersepadu atau integrated personality. Pada saksi seorang budiman terpadu beberapa ciri unggul keintelektualan, kesantunan, dan integriti moral, sebagaimana yang terungkap dalam pantun 6 kerat, ya, yang kuri itu kundi, yang merah itu saga, yang keras itu takal, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa, yang cerdas itu akal. Karakter orang budiman terbentuk dari proses pendidikan yang diungkapkan dengan istilah tunjuk ajar. Saya pikir ungkapan Melayu tunjuk ajar mempunyai arti tersendiri dan punya ketajaman tersendiri yang merujuk satu proses pendidikan yang menggabungkan antara tunjuk dengan ajar. Proses tunjuk ajar Melayu yang berasaskan nilai teras budi bermatlamat pembentukan jati diri dan watak unggul bangsa. Baik-baik puisi tradisional berikut memaparkan dua sisi menjadi dan tak menjadinya jati diri orang budiman. Jadi tak jadi, kita lihat apa yang terungkap dalam ungkapan-ungkapan tradisional ini. Dalam ungkapan ini banyak dipakai atau digunakan kata jati, Melayu jati. Jadi disebut Melayu jati, itulah jati diri Melayu. Apa tanda Melayu jati? Elok berangai, mulia budi pekerti, sakit senang menanam budi. Apa tanda Melayu jati? Hidupnya tahu membalas budi. Apa tandanya Melayu jati? Membalas budi sampailah mati. Apa tanda Melayu jati? Karena budi berani mati. Apa tanda Melayu jati? Termakan budi ia takuti. Apa tanda Melayu terpilih? Bertanam budi tiada memilih. Apa
Tanda Melayu pilihan. Bertanam budi jadi amalan. Tanda Melayu pilihan. Termakan budi ia elakkan. Bertanam budi ia galakkan. Apa tanda Melayu terbilang? Jujur di muka, lurus di bidang. Apa tanda Melayu bertuah? Batinnya jujur dan lembut lidah. Itu yang menjadi. Orang budiman yang menjadi dari proses tunjuk ajar Melayu. Bagaimana yang tak menjadi? Yang tak menjadi ya. Apa tanda orang sesat? Apa tanda orang tersesat? Membalas budi tiada ingat. Apa tanda orang celaka? Termakan budi ianya lupa. Apa tanda orang malang? Tidak mengingat budi orang. Tanda tidak bermalu, membalas budi ia tak mau. Tanda orang tidak berakhlak, membalas budi ia mengelak. Tanda orang tak senonoh, membalas budi bertangguh-tangguh. Tanda orang tidak beradat, membalas budi sambil mengumpat. Tanda orang tidak amanah, membalas budi sambil menyumpah. Tanda orang tidak berperasaan, membalas budi ia enggan. Tanda orang terkutuk, budi baik dibalas buruk. Tanda orang haram jadah, budi baik dibalas fitnah. Tanda orang keji, budi baik dibalas maki. Tanda orang celaka, membalas budi mengambil muka. Itu yang tak menjadi. Jadi hadirin sekalian, budi sebagaimana yang dibayangkan dari kata-kata tadi sebenarnya adalah jati diri Melayu. Jati diri Melayu itu harus berbudi. Dan antara tanda orang berbudi itu berakhlak dan berakhlak dan akhlak dalam Islam, dalam karakter Melayu sangat menekankan sifat malu. Ini sama dari ajaran Islam dan karakter Melayu nampaknya ada kesesuaian. Artinya akhlak Melayu, etos Melayu telah mengalami proses pengislaman. So dalam Islam disebut likulli dinin khuluq wa khuluqul islamil haya. Setiap agama punya morality, dan morality Islam adalah malu. Dan dalam pemerhatian saya, Melayu adalah bangsa yang sangat pemalu sejatinya. Boleh dibahas dengan lebih luas lagi lah tentang Melayu sebagai bangsa yang pemalu, berakhlak, yang mempunyai sense of shame, punya rasa tahu malu yang sangat tinggi. Itu Melayu sejati. Kalau Melayu yang dah usah itu dah Melayu yang tak bermalu lagi. Seperti yang kita saksikan sekarang lah. Tanda tidak bermalu, membalas budi ia tak mau. Tanda orang tidak berakhlak, membalas budi ia mengelak. Mengenang budi dan membalas budi sebagai tanggung jawab moral manusia bermarwah yang tahu malu diungkapkan dengan kata-kata berikut. Kalau lebah ada madunya, kalau manusia ada malunya. Kalau lebah ada madunya, kalau manusia ada malunya. Kalau tak ada madunya itu bukan lebah, kalau tak ada malunya ya bukan manusia. Malu adalah sifat kolektif Melayu
Karena itu ada disebut ungkapan sehina semalu. Kata sehina semalu membawa maksud bahwa sifat malu itu bukan sifat individu tapi sifat kolektif. Seorang merasa malu, semua merasa malu. Seperti yang tergambar pada sejenis rumput semalu. Diusik satu daun, habis semuanya menguncup. Yang namanya sehina semalu itu. Malu adalah sifat kolektif Melayu, sehina semalu. Dan sebagai bangsa pemalu, ada kata-kata yang mengindikasikan ciri sedemikian. Biar bersimbah peluh ke muka, jangan tersingkap kain basahan. Ini saya tak akan jelaskan maksudnya ini. Seburuk-buruk kain basahan tertutup juga malu olehnya. Jadi begitulah saudara sekalian, Melayu memaknai hidup dengan budi, amal kebaikan, kebudimanan, ya, termanifestasi dalam rupa amal nyata, memperlihatkan tanda-tandanya. Yang disebut tanda ialah manifestasi lahiriah dari internalisasi nilai tertentu. Kebudimanan dinilai dari dua sisi, berbudi dan membalas budi. Dan kegagalan menghayati tunjuk ajar menciptakan perilaku kurang ajar. Seterusnya, budi adalah ciri asasi kesempurnaan insan dan sekaligus penentu nasib bangsa. Jadi artinya budi punya peranan penentu dalam sejarah jatuh bangun bangsa. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Di sana padi, di sini padi, baru bernama sawah dan bendang. Di sana budi, di sini budi, baru sempurna bernama orang. Tuah ayam pada kakinya, tuah harimau pada belangnya, tuah gajah pada gadingnya, tuah manusia pada budinya. Nilai moral atau budi sebagai faktor daya hidup atau daya juang atau daya saing bangsa, di samping menentukan untuk bangun bangsa. Orang budiman sebagai manusia yang banyak khidmat dan manfaatnya kepada sesama umat manusia, menepati pencirian khairun nas, manusia terbaik menurut agama. Itu manusia yang paling banyak khidmat manfaatnya kepada manusia lain. Anfa'uhum linnas, begitu dalam bahasa agama. Citra kebudimanan sedemikian dipaparkan dalam ungkapan tradisional bagaikan kayu besar di tengah padang, rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung, kukuh batangnya tempat bersandar, besar akarnya tempat bersila. Jadi hadirin sekalian, kata budi yang telah mengalami transformasi maknawi Islami dapat pula diekspresikan dalam bahasa agama dengan kata takwa. Kata inklusif
Takwa adalah kata inklusif yang dipadati nilai-nilai unggul ajaran Islam. Kata-kata al-muttaqin, seperti yang disebut dalam surah Ali Imran misalnya, meliputi ciri-ciri kebudimanan, ya, wa'iddat lil surga yang disediakan untuk lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, dan seterusnya. Kata muttaqin, orang bertakwa, disebut ciri-cirinya antaranya ialah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang sentiasa menyumbang, sentiasa memberi dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Kan ini salah satu ciri kebudimanan. Al-kawimin al-ghaidha, orang yang mampu menahan marah. Ini manusia yang punya kekuatan, daya kawal dirinya, sehingga dia tidak melepaskan kemarahannya sewenang-wenang. Wal'afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang lain. Saya pikir kata budi yang telah mengalami transformasi maknawi Islami dapat diekspresikan dengan bahasa agama takwa. Al-muttaqin. Hadirin sekalian, akhirnya pendidikan karakter berasaskan nilai budi dalam pengertian luas yang mengakar dalam sejarah dan budaya serantau. Dapat pula dikaitkan dengan fenomena yang kelihatan menyerlah akhir-akhir ini, yaitu kebangkitan kesadaran tentang apa yang disebut Asian values atau nilai-nilai Asia. Nilai-nilai Asia sebagai suatu penjelmaan keyakinan budaya atau disebut cultural confidence bangsa Asia. Dan kesadaran ini seharusnya menjadi pemacu usaha pemugaran nilai-nilai positif warisan bangsa untuk tampil sebagai bangsa Asia yang kuat dan maju dalam acuan kita sendiri. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.